si bocah ini udah apa ya, punya kelainan fetis sejak dini, kelainan seksual sejak dini mungkin. Iya, maksud gue gini. Fetis itu kan memang kelainan seksual. Cuman yang gue pertanyakan ini agak sedikit aneh, kenapa mesti silit orang? Ya nggak tahu tapi kan botolnya asu. Iya. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Halo guys, ketemu lagi sama gue Rian di podcast Halusi Nation. Gede banget gue hari ini ya guys. Lagi sakit lu ya? Sedikit nih enak badan sih, agak bindeng-bindeng suara gue tapi makin menggelegar. Wah, jangan-jangan lu virus X. Anjir lu. Belum masuk ya? Kayak sih belum ada berita yang kena sih. Tapi kalau virus X itu kan kayaknya datangnya dari ini deh. Twitter. Iya. Yang punya Twitter. Iya kan? Dia yang buat. Dia yang buat itu. Fitnah aja lu. Iya digosok-gosokan lantar lu. Apa kabar sobat halu semua? Pasti baik-baik aja dong, karena kalian udah udah lama kan menunggu video-video kita yang baru-baru yang absurd itu guys. Tapi hari ini lagi panas banget nih. Parah. Ngerasain nggak lu? Nggak ada angin sama sekali nih, lihat. Iya nggak ada angin ya. Emang angin kelihatan cuy? Hah? Angin kan dirasa, bukan dilihat. Iya sih. Tapi angin nggak punya KTP ya? Tapi kok KTP sih? Iya. Punya KTP nggak sih angin? Iya kagak ada lah. Oh nggak ada tuh, iya. Emang angin punya KTP sih nggak ada. Jangan halu, ini baru mulai ya. Iya, soalnya ada yang bilang angin nggak punya KTP, emang nggak punya KTP sih angin. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai, nggak santai sih sebenarnya. Ini berita sih, bukan meresahkan. Iya betul. Tapi ini kita jadikan berita yang lifetime menurut gua karena ini kan masalah kasus-kasus anak-anak nih. Iya sih, lagi banyak. Dan pasti kedepannya feeling gue juga bakal banyak terjadi kalau kita nggak mencegah. Kok lu malah mendoakan? Bukan mendoakan, kita kasus-kasus akan kita bahas ini ya nggak mungkin stop dalam beberapa setahun 2 tahun, nggak mungkin berhenti atau nggak mungkin hilang. Sebenarnya bisa. Gimana caranya orang tua atau pihak sekolah untuk menjaga, memperhatikan, menerawang, memperhatikan. Tapi kalau itu kan ya bisa, tapi menurut gua bakal sulit banget lah. Namanya juga anak kecil, apalagi tadi yang nggak sulit selama kita masih mantau sih menurut gua. Anak TK, namanya juga di sekolah anak TK tuh guru cuma berapa sih, sedangkan murid itu lebih banyak. Nah, itu maksud gua itu mantaunya gimana masih gitu? Dipantau dengan baik, karena setahu gua TK itu zaman gua TK ya. TK itu kalau lagi jam istirahat itu juga kita di dalam kelas makan bareng. Ini TK loh, gitu bahasnya TK nih. Iya, tapi kan pada saat itu kalau saat bermain dia pulang sekolah kan mana mungkin guru sambil nunggu dijemput, ibarat jemput orang tua. Biasanya pulang sekolah kalau di era-era yang dari dulu gua rasakan dan mungkin sampai sekarang itu biasanya itu kalau TK itu jemputan udah pada datang duluan. Beda kalau SMP. Kalau SMP kita masih nunggu gitu. Iya. Kita ngomong apa sih nih? Iya, sobat lu masih bingung ya, kita tiba-tiba ngomongin anak sih, bener ya. Coba lu kasih temanya apa ya? Tema hari ini. Hari ini kita akan membahas seputar bisa dibilang kenakalan atau kelakuan anak-anak lah zaman sekarang tuh, karena kita tahu kan Gen Z. Ya, nggak Gen Z lah, masih di bawah. Ya pokoknya anak-anak lah ya. Karena kelakuan yang aneh-aneh. Iya, anak-anak. Mencakup semua ya. Apapun kelakuan anak-anak ya, terutama yang menyimpang, yang bukan anak yang menyimpang ya. Iya, menyimpang. Iya, menyimpang, bukan yang anak-anak baik. Kita nggak mau bahas. Apa kira-kira lu mau bawain apa emang? Berita ya? Iya, berita kan itu dari di seorang anak di mana sih? Di seorang anak. Iya. Di Pekanbaru Riau tuh, jadi ada seorang anak yang dia tuh marah-marah dia pengen minta coklat ya, es krim sih? Susu coklat. Oh ya, susu coklat. Nah, pengen minta susu coklat ke ibunya. Nah, terus sama ibunya tuh nggak dikasih kan? Nggak dikasih. Nah, nggak dikasih tuh sama si ibunya, terus nggak dikasih. Terus si anak itu marah-marah, ngamuk-ngamuk. Terus tiba-tiba di tengah-tengah si anak-anak itu ngamuk, dia tuh ngeluarin kelaminnya ya. kita. Udah sabar kita. Sabar ya.
nunjukin kelaminnya ya. Alat kelamin dong. Nunjukin anak nunjukin alat kelamin anak itu ke ibunya itu. Nah, terus tiba-tiba sama ini lubang pantat. Pantatnya. Nunjukin juga ke ibunya ya? Nggak salah. Nah, itu dia tiba-tiba setelah ditunjukin itu ke ibunya, terus si anaknya kaget, si ibunya kaget. Dia nunjukin dia kaget. Kocak lu. Si ibu yang kaget loh. Kenapa ini? Kok bisa sampai kayak gini? Itu sambil nangis-nangis ya anaknya yang nunjukin itu. Iya, kalau nggak salah begitu. Sambil nangis-nangis nah. Jadi ibunya tuh bertanya, "Siapa yang ngajarin kamu?" Dia sebutlah teman kelasnya. Namanya siapa? Dia sebut diajari apa diajak ya? Apa? Nggak tahu kronologinya dan itu sebenarnya gue nggak tahu itu berita kapan ya, cuman ini meresahkan sih. Iya, sangat meresahkan. Maksudnya kalau itu anak gue atau anak lu itu, lu ngeri nggak sih? Ya, waduh, ya sebenarnya kan? Sih ngeri banget ya, tapi nah, itu TK kan? TK di Riau ya. Nah, jadi related dengan opening kita tadi, kita udah keburu nafsu ya bahas. Iya, langsung. Jadi sebenarnya itu, jadi ada di Pekanbaru itu, ulang lagi gue blok. Jadi ada anak TK itu yang bermasalah. Bermasalahnya adalah dia katanya rumornya dicabuli cuy. Iya. Nah, gue melihatnya tulisannya di situ siswa. Siswa TK. Berarti laki-laki kan? Nah, ya. Kalau siswa kan laki kan? Nah, maksud gue dia dicabuli sama seorang perempuan apa laki-laki nih? Nggak mungkin dong, maksudnya laki-laki cabuli perempuan jarang, apalagi TK. Nah, pasti cabuli sama laki-laki juga sih. Laki-laki. Tapi kok? Nah, yang gue bingung gini. Dia ngeluarin input outputnya itu. Kok ngerti gitu ya? Iya, maksudnya dia buka celana dan menunjukkan itu. Nah, yang gue pertanyakan adalah dia ini dicabulinya seperti apa? Dan maksud gue itu kan di area sekolah. Lu baca nggak? Iya, di area sekolah. Tapi kan kamar mandi. Di dekat dapur. Nah, kayak gitu kan maksud gue. Ini kok bisa sampai nyelonong ke sono? Pinter banget itu si pelakunya kok bisa kepikiran gitu ya mau melakukan hal cabul. Mungkin gini kali ya. Gimana? Mungkin mereka lagi main gitu, tiba-tiba kesel gitu, terus ya gue nggak paham deh kronologinya. Masalahnya ini anak di bawah sangat di bawah umur kok. Udah tiba-tiba begitu gitu loh. Iya, bisa buat inspirasi dari mana bisa langsung mencabuli dibawa ke tempat yang menurut mereka tuh sepi gitu kali ya, aman. Tanpa ada yang tahu gitu ya. Iya, itu dia gue nggak tahu. Ya, cuman yang di sini akhirnya gue baca kronologinya ayahnya tuh mencari buktinya banyak gitu ya sampai dia hasil visum taunya nggak ada apa-apa. Nggak ada kecacatan. Cuman pas dibawa ke psikolog mentalnya terganggu. Nah, jadi mungkin sebenarnya mungkin maksudnya dicabuli ini lebih ke ditelanjangin kali ya. Itu dicabuli nggak sih? Kayak misalnya pelecehan sih jatuh sih bukan belum termasuk masih pelecehan sih. Atau mungkin pas ditelanjangin sih digini itu gitu kali. Ya itu sih pelecehan sebenarnya, tapi kan iya pelecehan itu sih. Kalau dicabuli tuh kayak seakan-akan lu dipakai. Iya dipakai, jodoh itu baru cabulin ya ibaratnya. Iya kan? Kalau cuman dilihatin lainnya pelecehan. Tapi kalau titik lu dipegang-pegang gitu pelecehan. Itu cabul, Cuk. Bukannya pelecehan ya? Menurut gue sih cabul. Oh cabul ya itu. Iya, biji kenarinya dipegang-pegang. Iya bisa juga. Berarti benar kalau misalnya itu nggak ada bukti visum, nggak ada apa luka atau apa, benar kalau misal cuma digituin doang. Iya, nah, ya sebenarnya itu hanya pengantar sih, kita lebih ngebahas secara general. Iya. Maksudnya nggak hanya anak TK nih, jadi ada mungkin SD, mungkin SMP gitu kan. Yang terakhir gue itu kan yang tadi masalah pencabulan di TK ya, anak TK. ini anak SMP nih, nanti videonya akan gue tampilkan ke lu sobat Halu, lu bisa lihat di situ sebegitu beringasnya anak SMP. Tahu Ran. Tawuran. Gue ngerti tawuran apa ngejar musuh gitu. Gue ngeliat, anjir, gue kayak nonton GTA. Iya. Dia buka jaket gitu langsung ngeluarin celurit gede banget gitu kan. Gue ngeliat gila nih anak SMP zaman sekarang. Gue nggak tahu sih, zaman dulu kan nggak ada media ya. Cuman gue ngeliatnya ini miris sih. Iya. Mau gitu. Dia show off bahwa dia jagoan di kelasnya atau di sekolahnya, mungkin merasa jagoan kan bisa juga dia nyari jati diri ya. Tapi lu udah lihat videonya? Udah. Nah,
lu ngeresponnya gimana sih melihat kejadian yang semiris itu? Ada nggak sih di era lu seperti itu? Di era gua sih nggak tahu kalau di lingkungan gua pada saat gua seumuran mereka tuh nggak ada, sebaik-baik aja. Paling itu kan pesantren. Iya, nggak normalnya paling apa sih, pelecehan, bukan pelecehan sih, bullying biasa lah. Nggak sampai se ekstrim tawuran yang gitu sih, nggak sampai se ekstrim itu gitu. Ya maksudnya gini ya, lu masih bocah SMP terus lu berkelakuan kayak gitu, itu kan ada namanya apa ya, tabur tuai cuy. Nanti pada saat dia besar dia menyadari, entar malu juga. Digituin. Bukan malu, ngerinya berbalik ke dia. Anaknya dia gitu bisa jadi. Iya, ya. Nggak usah anaknya dianya gitu ya. Iyalah. Iya, terus sih. Apalagi ada lagi yang kasus apalagi sih satu lagi gue lupa. Yang anak yang di masjid tuh SMP apa SMA tuh? Nah, itu yang di masjid. Itu SMP apa SMA? SMP nanti juga ya. Nanti kita tampilkan juga videonya. Pokoknya dia anak bocah lah. Iya, bocah ya, kita nggak tahu. Di situ headline-nya anak bocah melakukan hal senonoh kalau saya. Tidak senonoh. Melakukan hal tidak senonoh di masjid kalau nggak salah headline-nya gitu deh. Enggak, ya. Lu udah lihat videonya? Udah. Nah, sekarang yang gue pertanyakan gini. Lu anggaplah lu nafsunya besar ini ya. Terus lu melihat cewek gitu yang bajunya seksi. Normal gak lu kepancing? Normal. Apalagi lu nafsu. Iya. Nah ini lagi pakai mukena. Iya. Lagi pakai mukena. Lagi ruku, keadaan ruku, posisi ruku. Dia masuk mungkin dari belakang, dari samping ke belakang, masuk ke saf wanita. Udah gitu, dicium lah itu bokongnya. Cium ya? Dicium, lu udah liat videonya belum? Iya, cium. Nah maksud gue dicium silitnya bangsat. Iya. Atau mungkin si bocah ini udah apa ya, punya kelainan fetis sejak dini, kelainan seksual sejak dini mungkin. Iya, maksud gue gini. Fetis itu kan memang kelainan seksual. Cuman yang gue pertanyakan ini agak sedikit aneh, kenapa mesti silit orang? Ya nggak tahu, tapi kan botolnya asu. Iya benar. Iya kan? Udah gitu dilakukan sama bocah lagi, ini dapat inspirasi dari mana gitu si bocah ini? Itu dia mau kita bedah. Enggak dibilang dibedah sih, kita bukan expertnya. Iya. Cuman yang kita tahu secara awam nih ya, menurut gua adalah gadget bisa, tapi gadget. Soalnya kalau kita bilang, kita bahas yang TK. Kalau kita bilang pola asuh orang tua mungkin sudah semaksimal mungkin, atau mungkin ada orang tua yang sibuk kerja, akhirnya dikasih asistennya, tapi minimal kan ada yang nganter. Nah kalau di sekolah zaman gua TK pun gua di kelas doang tuh. Iya, maksudnya lingkup untuk terjadi yang seperti itu tuh kecil lah, nggak mungkin juga gitu. Ya. Tapi ya di zaman dulu sama di zaman sekarang yang membedakan adalah di umur bocah yang segitu sudah dikasih gadget. Entah itu untuk nonton YouTube. Pokoknya mungkin dia nggak punya handphone, tapi dipinjemin handphone sama orang tuanya tanpa dipantau. Nah, tapi kan kalau misalnya dipinjemin, dia apakah langsung searching nonton yang buat hal-hal tidak senonoh itu sih? Maksudnya apa dikasih nih nontonan yang hal-hal negatif begitu, atau si bocah itu nyari sendiri? Soalnya langsung bisa menyentuh hal-hal yang negatif kayak gitu loh. Iya, soalnya gini ya, lu kalau sering nonton YouTube gitu, kadang ada game yang iklannya tuh agak kurang sempurna. Oh iya. Jadi kayak ada orang yang dimakan perempuan seksi terus jadi tulang belulang. Maksud gua kan
oh ini bahaya nih. Bahkan gue pernah dengar rumor itu YouTube Kids sekarang juga udah mulai di jaring-jaring kayak gitu. Udah mulai dihasut. Nah makanya ini gitu. emang maksud dengan bimbingan orang tua itu benar-benar diperhatiin banget sih menurut gue. Tapi kan emang walaupun ya kita tahu lah sama kesibukan orang tua nggak mungkin bisa 100% pure ngawasin anak kita selama 24 jam di rumah tuh nggak bisa juga, nggak mungkin juga sih. Iya sebenarnya bisa nggak bisa harus, karena itu emang udah tanggung jawab orang tua menurut gua. Iya emang tanggung jawab benar, tapi ya nggak bisa sepenuhnya sih. Tapi kok bisa ya soal anak TK ngancem tuh dapat ide dari mana inisiatif? Iya paling film-film action atau enggak game. Iya berarti balik lagi ke ya pola asuh orang tua itu karena game zaman sekarang juga mengkhawatirkan sih menurut gua, nggak hanya tontonan. Iya. Kayak gitu-gitu yang mesti dipantau sih. Iya benar. Tapi emang lebih bagus gadget sih di stop ya buat anak ya. Karena menurut gue bahaya. Gue pun akan berlaku kayak gitu, gadget nanti gitu loh. Kalau misalnya di stop apa ganti gadget apa misalnya lu mainan-mainan kita mengajarkan secara live. Tapi malah itu bukannya menurut gue malah nggak, menurut gue malah dikontrol, jangan nggak benar-benar nggak dikasih gadget, kita kontrol. Menurut gue kasihan sih kalau misalnya anak kita tuh nggak kasih gadget, kan pasti dia ke sekolah atau apa dia iri lah, ih teman aku main gadget loh ini, masuk anak kita nggak main. Sebenarnya gini, kita ngasih gadget gitu pun buat main. Iya. Atau nggak buat apa? Jadi kayak di gue nih kayak ada aplikasi yang buat mantau anak gitu, paham gak lo? Jadi di handphone gue ini tuh ada aplikasi yang kapan itu bisa kita stop di aktivitas. Oh iya, mungkin dengan kayak gitu ya. Nah kayak gitu kita juga bisa mantau secara langsung gitu loh. Makanya kan gue tuh agak khawatir kalau misalnya tiba-tiba si anak itu nggak kita pantau terus melenceng. Iya. Yang penting dipantau aja, jangan sampai benar-benar pure 100% nggak kasih gitu sih, menurut kasihan sih. Iya. Iya. Kayak gitu. Yang penting kita pantau, kita awasin aja apa yang anak kita mainin di gadget itu. Iya, bodo amat. Iya sih, anjir lu. Jadi kalau respon lu tentang yang namanya bocah mencium silit orang gimana lagi sholat? Itu gimana konsepnya ya? Dia sholat kan berarti ke masjid. Si ibu ceweknya itu, oh si anaknya nih. Si anak ini kan sholat di masjid. Bisa. Habis itu taunya dia melakukan smell shit itu. Bisa sholat, bisa. Bisa dia bisa sholat, bisa dia lagi ngelewat masjid. Nah, respon lu gimana? Nggak mungkin kalau lewat dia pasti ke dalam. Sholat, habis itu dia ngeliat, wah ini ada cewek nih, pantatnya seksi. Gitu, tiba-tiba dimukenain, wah penasaran dia. Maksud gue gini ya, dia nggak mikir itu ada CCTV, cu. Nah kan bocah nggak mikir lah, juga anak kecil nggak tahu, bahkan mungkin nggak tahu. Sekarang gini, gue tanya, dia bisa mencium pantat orang itu kan artinya dia mencari sumber yang dia lihat, entah film porno, iya maksudnya, entah game yang ada seksi-seksi. Iya. Itu kan teknologi yang dia pakai. Masa dia nggak sadar ada teknologi yang di pojok-pojok nih kayak ini kan ada nih. Halo. Iya. Kan? Kayak tapi dia nggak, menurut gue nggak sesadar itu sih, kalau namanya juga masih SMP. SMP sih harus sadar ya. Harusnya sadar. Tapi atau ya mungkin nafsunya udah terbelenggu, nafsunya udah kemana-mana, jadi nggak mikir, yang penting dia ngeliat masjid sepi langsung aja sikat. Respon lu tentang yang tadi silit itu? Respon gue nggak bingung sih sebenarnya mau respon apa, soalnya gue masih nggak habis pikir nih kenapa tuh bocah bisa thinking ya, nggak habis pikir sih kenapa sih bocah tuh masih bisa melakukan itu tuh, hal-hal kayak gitu tuh masih nggak bisa mentok. Gue mikir itu dapat inspirasi dari mana itu bocah. Jadi gue bingung mau respon apa sih sebenarnya, karena gue berpikirnya juga nggak nyampe gitu, kenapa tuh bocah sampai melakukan hal itu, inspirasi dari mana guys. Oke. Menurut lu begitu? Iya, menurut gue bingung, nggak bisa kasih komentar. Emang kalau menurut lu gimana, Wai? Kok bisa gitu? Kalau gue tuh menilainya gini. Itulah pentingnya yang namanya agama itu jangan terlalu fanatik sih. Nih guys, serius nih kita coba ya, apa? Ini serius ya. Oke. Jangan agama, karena di sini nggak pernah bercanda. Selalu serius. Apalagi agama ya. Oke, terus. Politik boleh bercanda, tapi agama jangan. Betul. Oke, terus. Aman-aman ini. Oke, terus. Nggak, jadi gini. Kalau lu terlalu fanatik gitu ya, terlalu agamis, lu jadi tabu dengan hal-hal yang seperti itu. Siapa sih, bocahnya atau penonton? Bocah lah bangsa. Bocahnya yang tabu ya. Ngapain penonton kita ceramain? Berarti bocah yang tabu. Maksud gue yang bersalah pantas kita ceramain. Kalau dia nggak salah jangan diceramain. Iya, berarti si bocahnya yang tabu ya. Iya, si bocah yang menurut gue gini. Mungkin dia terlalu fanatik dengan agamanya dia. Jadi hal-hal yang menyimpang seperti itu dia sampai nggak tahu. Gitu. Nah, maksud gue
pentingnya di sini kita menyikapi di luar dari agama itu buat kita antisipasi. Supaya... Contoh kayak porno. Kita hanya sekedar tahu itu edukasi loh sebenarnya. Iya benar betul. Iya dong, ya, fair dong. Iya, nah maksud gue jangan berlebihan, jangan fanatik dengan porno. Iya iya. Sekedar fanatik dengan porno tuh anjir. Gue gitu. Jadi saking tingginya agama nggak diseimbangi dengan duniawi. Iya, iya, betul, karena ini fair ya menurut gue ya. Oke jangan marah ya, ini menurut gue. Iya. Jadi selama kita masih di dunia, ada baiknya kita juga harus paham tentang dunia ini. Iya betul betul. Gitu. Mungkin memang kita mengejar akhirat, ya kan. Tapi kita harus tahu kita masih di dunia. Ya. Itu yang kita harus antisipasi menurut gue. Betul. Karena kalau kita terlalu tinggi agama, kita sampai lupa ada hal-hal yang seperti itu. Nah iya. Mungkin menurut anak itu, oh ini biologi nih, kalau gue nyium silitnya masih ada teleknya. Ya kalau menurut gue gitulah, gue nggak bisa ngomong banyak karena menurut gue ini benar-benar menyimpang. Iya betul. Kalau lu hanya sekedar seks porno, itu salah. Iya. Tapi masih manusia, masih biologis. Tapi kalau udah nyium bol kicuk udah nggak pakai mukena lagi yang dicium. Nah itu kan maksud gue fanatiknya gimana? Fanatik fetisnya bagaimana? Iya benar juga sih Wai, kata lu kita jangan terlalu fanatik sama agama ya sebenarnya. Kita harus tahu hal-hal yang iya karena benar ya juga. Karena ini fair ya, maksud gue di dunia itu juga ini tantangan buat kita dalam beragama juga. Apa tuh? Kita akan masuk ke segmen. Apa sih? Iya bawel, ini mau mulai mau pening, sabar kenapa lo? Oke guys, marah mulu lo. Kita mau masuk ke segmen seberapa halus lo? Halu woi. Oke. Segmen apa nih, Bay? Seberapa halus sih lo dari 3 berita itu lo pilih? Gua ya. Lo pilih yang mana? Kalau gua pengen berita yang tawuran sih. Tawuran, kenapa tawuran? Karena kan kalau tawuran kita naik motor kayak yang tadi ada di video kalian lihat itu kan menurut gua tuh udah biasa banget lah. Kenapa kita nggak coba tawuran naik mobil pickup? Tapi jangan rame-rame sendiri, satu orang satu mobil. Pickup apa nih? Mobil bak terbuka maksud gua. Di atas sendiri aja kayak orang gila gitu. Mega cuit muter-muter. Biar kayak di Roma gitu ya. Iya, lebih kayak gitu supaya lebih elit juga dan menurut gua lebih aman. Karena ada lebih aman dari tabrakan, atau ditabrak tuh lebih aman. Tabrak juga. Mental bangsat. Lu di bak tuh. Oh iya jatuh juga tapi kan nggak langsung mati ibarat yang menurut gua sih. Gitu sih. Kalau menurut lu apa, Wai? Halunya. Kurang halu dia. Seberapa lu apa nih? Wah, jangan-jangan out. Kalau gua milih juga yang kalau silit kurang asik. Karena bau. Iya sih betul. Kalau cabul enggak, gua enggak berani. Kenapa enggak berani? Enggak, gua enggak berani. Gua lebih milih yang tawuran karena menurut gua ini enak banget di roasting. Kenapa? Apa lo kalau gua jadi wali kota? Wali kota? Kalau gua akan membuat satu sarana untuk khusus ini daerah untuk tawuran. Diwadahin itu. Kita kasih alat semua. Karena menurut gua orang-orang kayak gitu kalau dikasih fasilitas dia malah nggak berani. Oh berarti ya benar tadi dikasih tempat diadu diadu orang gitu ya. Siapa tahu kan kalau lu suka ngegame jadi e-sport. Wah ini ya, real e-sport nih ya beneran. Kalau ini jadi T-sport, tawuran sport. Oh ya benar. Oke. Jadi semoga ini pada dengar dibuatkan sarana biar nggak usah petantang-petenteng dan merugikan banyak orang sekitar. Betul setuju. Ya, kan? Oke. Kenapa jadi bacot lu ikutan halu lu? Sekian dulu. Ya udah kelar lah. Oke. Intinya sobat halu itu halu dari kita. Semoga bisa bermakna. paling bermakna. Oke dah, sekian dulu kita dan thank you udah nonton kita. Betul. Stay halu.